Di atas kesempatan yang diberikan, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian rutin kita selama bulan suci Ramadan. Khususnya, kita mengkaji bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di surah Al-Qasas dan juga surah Toha. Teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tamu yang agung yang kita senantiasa rindukan. Semoga dengan apa yang tersisa ini kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Baik itu di malam hari khususnya untuk mencari Lailatul Qadar maupun di siang hari ketika kita berpuasa. Dan sebagaimana yang kita pelajari kemarin, ada banyak rentetan kisah Nabi Musa alaihissalam ini yang kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga khususnya untuk kita ketika harinya sedang berpuasa, maka mari memperbanyak doa-doa terbaik kita khususnya untuk kaum muslimin. Begitu pula doa-doa untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Baik teman-teman sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin kita sudah sampai pembahasan di mana Nabi Musa alaihissalam itu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan Firaun, dan di surah Toha ini itu kemudian ada yang menarik ya ketika membahas kisah Nabi Musa. Kisahnya sama meskipun kemudian di surah yang berbeda ya. Nah, kita akan pertama bahas dulu dari perspektif jalan cerita. Kalau di surat Toha itu kisahnya alurnya dengan menggunakan atau kata ganti yang digunakan di sini adalah orang kedua. Ya. Nah, adapun di surah Al-Qasas, maka di sini kata ganti yang dipakai itu kata ganti orang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, maksud Allah Ta'ala, di surat Toha ini dipakai kata ganti orang kedua. Id auhayna ila ummika, dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepada ibumu, ya jadi orang kedua. Mayuha, ya jadi begitu pula ketika mengatakan di sini misalnya istamshi ukhtukah, ya ketika kemudian saudara perempuanmu itu berjalan, ya. Jadi orang kedua. Nah, kalau kemarin dalam pembahasan kita di surah Al-Qasas itu dipakai kata ganti orang ketiga, ya. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa, ya, untuk dia, ya. Jadi kalau yang surat Toha ini kamu, kalau di sini kata ganti orang ketiga dia. Nah, kalau kita melihat latar dari kisah ini, itu kan Nabi Musa alaihissalam akan berhadapan dengan Firaun. Jadi ini adalah ujian, boleh dikata ujian yang terberat, ya, karena inilah puncak dari seluruh persiapan kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Itu sekarang sedang berhadapan dengan Firaun. Nah, kalau di surah Al-Qasas dia menggunakan cerita dengan sudut pandang orang ketiga karena sedang bercerita dari masa kecil Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau di surah Toha, maka di sini sebenarnya adalah Nabi Musa sudah ingin berhadapan dengan Firaun, tapi kemudian alurnya mundur, ya. Dan kata ganti yang digunakan adalah orang kedua. Nah, pelajarannya di sini bahwa kalau kita, ya, kalau ini konteksnya Nabi Musa alaihissalam ingin berhadapan dengan Firaun, maka Allah memotivasi, memberikan penguatan kepada Nabi Musa, maka dipakailah kata ganti orang kedua. Ya. Nah, sama juga kalau kita hari ini ingin memberikan motivasi kepada seseorang yang misalnya dia hendak menghadapi ujian, maka kata ganti yang paling tepat itu adalah kita menggunakan kata ganti orang kedua, kamu. Ya, jadi ibaratnya eh, kekuatannya itu lebih dekat. Ya, ingatlah ketika kamu. Ya, jadi ketika Nabi Musa ingin berhadapan Firaun, Allah kemudian memakai alur apa namanya mundur, ya. Nah, sekarang kamu ingin berhadapan Firaun, ingatlah ketika dulu kamu, ya. Jadi pertama adalah kata ganti. Jadi kata ganti ini itu sangat luar biasa,
Ya, jadi ketika kita ingin memberikan motivasi, maka terganti yang kita gunakan itu pendekatan seolah kita berbicara berhadapan-hadapan dengan orang lain. Jadi orang kedua. Ya, maka tadi saya sampaikan bahwa kalau kita ingin memotivasi seseorang yang akan menghadapi ujian terberat dalam hidupnya, maka motivasi itu alangkah baiknya kita sampaikan langsung. Ya, bukan kemudian menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian di sini juga berkaitan tentang alur. Kenapa kemudian alurnya maju, kemudian mundur lagi ke belakang di surah Toha ini? Sementara di surah Qasas itu alurnya maju dari kecil, dewasa sampai ketemu dengan Firaun. Kalau di surah Toha ini dia alurnya itu langsung ketemu Firaun, ingin berhadapan, kemudian diceritakan lagi ke masa lalu. Ingatlah dulu ketika begini-begini, ya dan seterusnya. Pelajaran di sini bahwa kalau kita ingin menyampaikan motivasi atau menyampaikan visi ketika orang itu akan berhadapan dengan ujian terberat dalam hidupnya, maka salah satu motivasinya itu adalah dari sejarah masa lalu. Ya, jadi seolah ketika alurnya ini mundur, seolah Allah yang mengatakan, ingat dulu, kamu pernah begini. Ya, kalau hari kamu berhadapan, ingat dulu ketika kamu begini. Ya, kami mewahyukan kepada ibumu, kamu diselamatkan hampir tenggelam di Sungai Nil. Kemudian kamu masuk ke istana Firaun, kamu juga diselamatkan, hampir dibunuh. Kemudian setelah itu kamu juga dengan tidak sengaja membunuh orang dan kamu diselamatkan lagi. Nah, sekarang ketika kamu ingin berhadapan dengan Firaun, itu artinya bahwa kamu ini sudah pernah ada track record diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah kemudian meninggalkan. Nah, kira-kira seperti itu bahasanya. Maka teman-teman sekalian, di sini pelajaran mahal untuk kita bahwa kalau kita hari ini sedang mengalami fase-fase yang krisis, fase-fase yang mungkin sangat berat dalam ujian hidup kita, maka salah satu pelajaran adalah coba kita belajar ke belakang sejarah. Kalau hari ini kita merasakan, saya kayaknya orang yang paling susah hidupnya hari ini. Tidak sama sekali. Kalau kita mau belajar berkaca dengan sejarah. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW, namanya Khabbab bin Arad. Ketika awal dakwah Rasulullah SAW, beliau tidak tahan melihat penindasan yang dialami oleh para sahabat. Ada sahabat yang kemudian ditindas di oven, ya. Ada sahabat yang digebukin, ya, sampai babak belur seperti Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat yang kemudian sampai dibunuh, ya, keluarga Ammar bin Yasir, ya. Itu membuat sahabat Khabbab bin Arad ini bertanya ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, bolehkah kita ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diselamatkan? Maksudnya diberikan kemenangan. Ya, ya, ibaratnya dia sudah tidak tahan ini penindasan luar biasa. Coba bayangkan kalau kita ada dalam fase-fase tersebut. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan Khabbab bin Arad untuk mengubah visi pandangan hidupnya yang awalnya melihat bahwa rintangan ini membuat kita binasa, tapi Allah mengajarkan satu hal ketika Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dulu, ya, ada orang yang hanya mempertahankan akidahnya, tauhidnya, itu harus dibelah dua, digergaji dibelah dua. Bayangkan. Nah, akhirnya kemudian Khabbab bin Arad tidak jadi meminta ke Rasulullah SAW untuk diberikan kemenangan dengan segera. Ya, dan kemudian memilih untuk bersabar. Ya, Masya Allah. Nah, ini juga pelajaran untuk kita bahwa kalau hari ini kita merasa ketika mempertahankan keimanan kita, ya kita malas-malasan untuk beribadah. Ingat, dulu bayangkan ada sahabat Nabi yang mereka sampai hanya mempertahankan kalimat tauhid sampai ditindih batu di bawah terik matahari yang panas. Itulah Bilal bin Rabah. Maka hari ini saya kira ketika kita melaksanakan ibadah, kita mungkin sholat malam, ya kita sholat tarawih misalnya, yang saya kira baik tidak semalam suntuk kita sholat, ya. Tapi kemudian beberapa orang sudah mengeluh kalau imamnya sudah mulai membaca dan sudah lewat jam 9 malam misalnya. Coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka mempertahankan keimanan mereka. Maka ini pelajaran berharga bahwa kalau kita ingin punya motivasi, forging motivation, motivasi yang kuat dalam diri kita hari ini, coba kita berkaca dengan sejarah orang-orang terdahulu. Makanya di Al-Quran, seluruh kisah-kisah yang diceritakan itulah kisah-kisah yang paling terhebat. The best story. Untuk apa? Memberikan kita motivasi. Kalau hari ini kita punya masalah,
Dan ketika kita berkaca dengan orang-orang umat terdahulu, saya yakin masalah yang kita hadapi itu tidak sebesar masalah yang mereka hadapi. Kalau hari ini kita mengeluhkan dengan sebagian orang dengan sumber penghidupannya, masalah sumber rezekinya misalnya, belum dapat pasangan misalnya, belum punya tempat tinggal. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Beliau ketika lari dari Mesir sampai ke Madian, beliau tidak punya eh, penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak punya kenalan, asing, sedang dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Maka inilah yang kemudian surah ini turun dan menginspirasi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW juga nantinya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Allah juga menurunkan surah Yusuf, Rasulullah SAW diingatkan bahwa hari ini kamu sedang diusir oleh kaummu. Maka coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia diusir, dihilangkan dari daftar keluarga oleh saudara sendiri. Coba kita bayangkan yang mana lebih sakit. Ya, maka eh, sekali lagi ketika Al-Quran menceritakan dengan metode yang berbeda ini, dengan surah yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, alur yang berbeda, ternyata ada pelajaran berharga bahwa kalau kita ingin mendapatkan motivasi, kekuatan motivasi, kita harus kembali melihat sejarah. Maka hari ini ketika kita sedang belajar atau kita kuliah dan sempat misalnya kita ini merasa malas-malasan, coba kita ingat bagaimana orang tua kita dulu, ya, atau mungkin kita dengar bagaimana kisah para dosen kita yang berjuang untuk apa namanya belajar. Ya. Kalau hari ini kita sudah terbantukan dengan banyaknya teknologi, misalnya kita tidak perlu mengetik. Orang dulu itu mengetik pakai mesin ketik yang manual. Kalau satu huruf saja salah, itu bisa kemudian diulang semuanya. Hari ini kita dengan mudahnya apa namanya kalau ada salah kita tinggal menghapus. Kalau hari ini kita mengeluhkan, saya belum punya ide untuk menulis, ya, menulis skripsi misalnya. Coba kita lihat ulama terdahulu ketika mereka menulis buku. Mereka tidak punya referensi sebagaimana lengkapnya referensi kita hari ini. Mereka masih masih manual, ya masih dengan cara klasik. Untuk satu buku ditulis, ya istilahnya untuk disalin, ya buku kalau kita sekarang kan ada fotokopi. Dulu ulama kita itu betul-betul disalin. Jadi buku ini ada di sampingnya itu disalin. Iya, namanya nasakh. Iya, jadi coba bayangkan kalau hari ini kita mungkin kita tinggal screenshot hari ini kalau ada file misalnya, kita tinggal copy, kirim, copy paste misalnya. Nah, kalau dulu lama kita, ketika mereka belajar itu luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah itu sampai disebut ketika malam hari, beliau sampai terbangun lebih dari 10 kali, bahkan puluhan kali. Hanya untuk apa? Menulis ide-ide yang terlintas dalam pikirannya ketika beliau sedang tidur. Dan jangan kita bayangkan bahwa ketika dia bangun, tinggal apa namanya lampu itu tinggal diklik langsung menyala. Mereka harus menyalakan lampu dengan ala kadarnya waktu itu. Ya, kemudian menulis dengan pena yang masih manual. Ya, jadi ini menjadi motivasi untuk kita bahwa hari ini ketika kita belajar mengalami kesulitan belajar, sesungguhnya orang dulu ya itu lebih sulit lagi. Tapi mereka mampu, ya mengapa kita kemudian hari ini menjadi malas-malasan? Maka teman-teman sekalian, ini pelajaran berharga tentang bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah. Nah, sekarang kita lihat isi dari surah ini. Nah, surah ini atau ayat ini itu menceritakan kepada kita tentang bagaimana menghadapi misi yang tidak mungkin dihadapi. Ya, the mission impossible. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita komparasikan, jadi kalau Nabi Musa alaihissalam ini, ketika beliau berhadapan dengan Firaun, maka dia diingatkan, ya, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh kami ini benar-benar telah memberikan nikmat kepadamu marratan ukhra di waktu yang lain. Iz auhayna ila ummika ma yuha. Kami mewahyukan kepada ibumu terhadap apa yang telah dia wahyukan, yaitu apa? Anikzi fihi fit tabut. Untuk eh, meletakkan kamu ya fit tabut di dalam peti. Fakzi fihi fil yam. Kemudian hanyutkan ke sungai. Fayul kihi al yam. Maka kemudian peti itu yang berisi bayi ini itu dihanyutkan oleh sungai bisahil ya khuzuhu aduwwul li wa aduwwul lah. Maka kemudian
arus yang membawanya itu sampailah dibawa ke tepi dan diambil oleh musuhku, kata Allah, dan musuhnya, maksudnya musuh bayi ini. Kemudian wa alkaitu alika mahabbatan minni, dan saya memberikan rasa cinta dariku, walitusna'a ala aini, dan agar engkau itu diasuh, ya, di dibentuk ala aini, dalam pengawasanku, kata Allah. Nah, di sini menggambarkan bahwa ketika Nabi Musa itu akan berhadapan dengan Firaun, sampai Nabi Musa itu disebut takut, ya, maka Allah terlebih dahulu memberikan gambaran bahwa kamu ini dulu pernah saya selamatkan, ya, mulai dari ibumu ketika melahirkanmu, kemudian nanti akan masuk ke istana Firaun, ya, sampai kemudian Nabi Musa dengan tidak sengaja membunuh orang, ya, dari kerabat Firaun, kemudian beliau lari. Ya, jadi ibaratnya Nabi Musa diingatkan tentang sejarahnya di masa lalu. Nah, kalau di kisah Nabi Yusuf juga sama. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi Nabi Yusuf juga ketika dulu beliau dimasukkan ke sumur, ya, beliau juga diwahyukan bahwa akan menceritakan bi amrihim haza, segala apa yang dilakukan orang-orang atau saudaranya ini di masa depan, wahum la yash'urun, sementara mereka tidak mengingat lagi. Jadi kalau di Yusuf ini konteksnya ketika beliau masih remaja, ya, kira-kira apa namanya, usia anak SD, beliau juga diuji dengan dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kalau Nabi Musa tadi, dia diuji dihanyutkan ke sungai. Ya. Jadi Nabi Musa itu diuji dengan air ketika kecil. Ya. Nabi Yusuf juga demikian. Beliau juga diuji dengan air ketika beliau masih kecil, dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai. Nah, ketika dewasa, Nabi Musa alaihissalam itu diuji lagi dengan air, berhadapan dengan air. Ketika akan berhadapan dengan Firaun, nantinya akan berhadapan dengan air, lautan Laut Merah. Nah, Nabi Yusuf juga sama. Ketika beliau nanti dewasa, beliau diuji lagi dengan air. Apa itu? Kekeringan air yang melanda Mesir. Ya, maka di sini pelajarannya teman-teman sekalian, bahwa kalau kita mentadaburi sebagian besar dari perjalanan hidup kita, maka ujian yang terberat yang menurut kita, ya, hari ini atau beberapa waktu tertentu, ya, ketika kita menghadapi ujian terberat, ya, mungkin kita mengatakan ini ujian terberat, maka coba kita melihat tadi bagaimana sejarah kehidupan kita di masa lalu. Boleh jadi jawabannya itu ada di masa lalu kita. Jadi Nabi Yusuf tadi diuji dengan air ketika dia kecil, maka Allah mengingatkan, ya, sebagaimana Nabi Musa juga, bahwa dulu ketika engkau diuji dengan air, kamu berhasil, ya. Maka hari ini ketika kamu diuji dengan air, maka yakinlah bahwa Allah juga akan menolong, ya. Jadi ternyata ujian yang kita hadapi hari ini itu ternyata jawabannya ada di masa lalu kita, ya. Jadi ini masya Allah, apa namanya, plot twist yang luar biasa, ya. Jadi ini juga pelajaran untuk kita bahwa ujian yang kita hadapi hari ini sesungguhnya itu sudah pernah kita juga hadapi di masa lalu, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ya, artinya apa? Kalau kita menghadapi ujian yang mungkin menurut kita paling berat, sesungguhnya itu sesuai kapasitas kita. Ya, jadi sejak kecil Nabi Yusuf maupun Nabi Musa itu sudah diuji dengan air, dan ketika dewasa pun ternyata bertemu lagi dengan air. Ya, maka kita seharusnya jangan pernah menyesali terhadap jalan cerita kehidupan kita di masa lalu. Ya, mungkin kita pernah mengalami fase-fase yang menurut kita sayang, kita tidak ingin sekali menghadapinya. Tapi sesungguhnya itu menjadi pembelajaran ketika kita akan berhadapan dengan ujian yang lebih berat di masa depan. Ya, maka seluruh kehidupan kita ini, kalau kita mentadaburi, itu tidak ada yang kebetulan. Ya, itu semua atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menyesali masa lalu kita. Karena boleh jadi apa yang kita hadapi di masa lalu itu merupakan jawaban dari masalah yang kita hadapi hari ini. Kemudian pelajaran bisa kita ambil di sini juga bahwa jangan membiarkan kecemasan itu menghapus ingatan kita akan pertolongan Allah di masa lalu. Jadi Nabi Musa dulu pernah
diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia berhadapan dengan Firaun waktu itu, ya, itu kemudian menghilangkan bahwa dulu Allah pernah menolongnya, ya. Dan pertolongan Allah di masa lalu itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau Allah berhasil, ya, menolong kita, misalnya kita berhasil ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalu, maka Allah juga lah yang akan menolong kita di hari ini. Ya, maka sekali lagi, Allah yang kita sembah di masa lalu, itu juga yang kemudian akan menolong kita hari ini. Maka pelajarannya bahwa kita harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi masalah-masalah yang paling berat yang kita hadapi hari ini. Kemudian pelajaran juga di sini bahwa setiap detail kesulitan itu bukan kebetulan. Jadi ketika kita dulu di masa lalu punya masalah-masalah atau ujian-ujian, itu semua adalah rangkaian akumulasi dari masalah yang mungkin yang paling berat akan kita hadapi di masa depan. Ya, jadi masalah terbesar, ya, terberat mungkin yang kita hadapi hari ini itu adalah akumulasi dari kemenangan-kemenangan kita di masa lalu. Jadi kalau kita hari ini ingin menang dengan ujian yang paling berat, maka itu merupakan akumulasi dari kemenangan-kemenangan kita di masa lalu. Jadi kemenangan besar itu adalah dimulai dari kemenangan-kemenangan kecil di masa lalu. Ya, maka disinilah yang akan memberikan kita rasa percaya diri. Jadi kalau kita ditanya, apa itu percaya diri? Maka percaya diri itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, berupa sabatul qalb. Itu kita memiliki keteguhan hati untuk berpegang teguh senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghadapi ujian dan tanggung jawab yang berat, maka itu harus diuji dulu di masa lalu. Maka teman-teman sekalian semua taala, kita kalau sebagai seorang beriman memahami ayat-ayat ini, maka sungguh luar biasa bahwa setiap fase-fase kehidupan kita ini ternyata tidak berjalan begitu saja. Kalau kita tak tadaburi, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu akan kemudian menolong kita, dimulai dari di masa lalu tadi. Ya, jadi Masya Allah, ternyata di kisah Nabi Musa ini terdapat pelajaran berharga, begitu pula di kisah Nabi Yusuf, bahwa masalah yang terberat yang kita hadapi hari ini maupun di masa mendatang, kalau kita kembali dengan sejarah hidup kita di masa lalu, boleh jadi jawabannya ada di sana. Maka kita jangan kemudian menyesal. Saya sendiri juga pernah mengalami masa seperti ini. Dulu saya itu pernah eh, masa kuliah, masih S1, ada beberapa buku yang nampaknya itu tidak berhubungan dengan kuliah yang saya pelajari, ya. Nah, ternyata nanti ketika saya mengambil kuliah S2, ternyata buku-buku yang dulu yang nampaknya saya beli dan tidak berhubungan langsung dengan perkuliahan saya di S1 baru saya gunakan. Jadi disitulah saya kemudian apa namanya memahami bahwa ternyata eh, bahkan kita melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi ternyata itu semua adalah ibarat kayak puzzle kehidupan. Jadi kalau kita memahaminya tadi, tidak ada yang sia-sia dengan apapun yang kita jalani hari ini. Maka teman-teman sekalian, semua taala ini mengajarkan kita sebagai orang beriman, eh, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita senantiasa kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian yang kita hadapi itu selalu dan akan sesuai dengan kapasitas kita, kesanggupan kita. Allah tidak akan mungkin memberikan kita ujian di luar kesanggupan kita. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka demikianlah acara kajian Ramadan pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz dan seluruh audiens yang sempat hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan baik. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.